labnya SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Sambil menuju labnya kita tanya-tanya ke Pak Han dulu. Ini kan SMK Muhammadiyah 3 ini dulu di Sironatan, Pak ya? Iya. Ya. Ya. Tahun berapa SMK Muhammadiyah 3 menempati gedung ini, Pak? Tahun 88. Oh, tahun 88. Iya, tahun 88. Tahun 88 artinya cukup tua. Nah, dari umur yang sudah cukup dewasa ini berapa kompetensi yang dikembangkan di SMK 3? Jadi awal mulanya dulu kompetensi keahlian yang ada itu hanya instalasi tenaga listrik. Kemudian berkembang ada teknik bisnis sepeda motor, ada teknik pemesinan, teknik komputer jaringan, ada teknik audio video, teknik instalasi tenaga listrik, teknik kendaraan ringan, dan farmasi. Ada 8 kompetensi keahlian. 8 kompetensi keahlian dan semuanya potensial. Kita lihat lab. Kita akan lihat lab pemesinan. Ini adalah lab pemesinan SMK Muhammadiyah 3 ya. Kebetulan masih masa pandemi sehingga anak-anak kita ini masih belum aktif seluruhnya, tapi ini lab yang dipergunakan untuk pembelajaran. Pak Han, kita tanya Pak Handono, ini lab ini dibangun tahun berapa, Pak? Lab ini dibangun sekitar tahun 90. Jadi awalnya kita hanya punya beberapa mesin konvensional sepanjang itu, tapi akhirnya dalam perkembangannya kita sudah banyak sekali mesin-mesin bubut, mesin perais, mesin yang ini mesin bubut semua, kemudian mesin perais yang sebelah kanan. Ada lagi mesin CNC. Dalam usia yang tidak muda lagi, ya, ini bidang pemesinan ini sudah menghasilkan apa saja? Dan apa mimpi Pak Han membawa kompetensi pemesinan ini ke depan? Ya. Jadi hasil yang kita peroleh dari alat-alat pemesinan ini atau produk yang bisa dihasilkan, anak-anak bisa itu membuat komponen-komponen kendaraan atau semacam mobil, sepeda motor dan sebagainya. Namun masih ada peralatan lain yang lebih modern, lebih up to date, yaitu CNC berada di ruang sebelah sana. Oke, kita lihat nanti mesin-mesin yang dipergunakan oleh siswa-siswi SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, ya. Dan SMK Muhammadiyah 3 ini ternyata sudah membuat onderdil kendaraan ringan. Nanti akan kita lihat sejauh mana kiprah dari SMK Muhammadiyah 3 di dalam bidang pemesinan setelah ini. Loristan, ini mesin CNC yang dipergunakan untuk pembelajaran, dan ini sudah dipergunakan untuk membuat onderdil kendaraan ringan. Pak Han, kalau kita kaitkan dengan kompetensi pemesinan ya, dan statusnya sebagai SMK COE bidang kelistrikan, bagaimana mengintegrasikan dua kompetensi ini? Jadi kan ke depan teknologi kendaraan itu kan berbasis digital atau listrik. Nah, antara teknik instalasi tenaga listrik dengan teknik pemesinan, bagaimana nanti teknik pemesinan itu bisa membuat onderdil kendaraan yang seringan-ringannya sehingga beban listrik yang dipakai untuk mengangkat atau memutar gerakan-gerakan mesin itu bisa lebih ringan, dan bahan pengganti bahan bakarnya itu atau tenaga listriknya itu tidak terlalu boros untuk beban kendaraan yang terlalu berat. Nah, itu orientasinya. Ya, kebetulan ini salah satu SMK COE bidang kelistrikan khususnya energi terbarukan, dan ini adalah hasil kerja dari
siswa-siswi SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta khususnya bidang pemesinan untuk membuat salah satu onderdil kendaraan ringan. Kita lihat ini. Sebentar lagi kita lihat juga bagaimana lab dari energi terbarukan setelah yang satu ini. Cukup luas, jadi harus berjalan kaki kita memutar, tapi kita masih kuat. Nah, ini gedung yang dipergunakan untuk COE atau Center of Excellence SMK Muhammadiyah 3. Ini adalah ruang laboratorium instalasi tenaga listrik khususnya. Ruangan ini merupakan bantuan dari pemerintah melalui program COE atau Center of Excellence. Pak Handono, untuk COE ini apa kerjaan apa Handono ke depan? Khususnya bidang tenaga listrik ini atau instalasi listrik. Jadi anak-anak yang akan belajar di pusat keunggulan pusat instalasi tenaga listrik bekerja sama dengan Schneider ini, harapannya anak-anak akan mengetahui bagaimana teknologi ketenaga listrikan yang modern dengan digandeng perusahaan yang sangat terkenal dari Prancis yaitu Schneider. Sehingga anak-anak nanti ketika lulus ya memang sudah siap bekerja dengan teknologi ketenaga listrikan yang up to date, yang modern dengan energi yang terbarukan. Selain Schneider, khusus untuk bidang ini, industri mana saja yang sudah berkolaborasi dengan SMK Muhammadiyah? Kami selain Schneider juga menggandeng perusahaan Daikin, perusahaan AC khusus itu untuk pemasangan, servis, perakitan AC Daikin. Gitu. Oke, Boloristan. Semua yang ada di sini, peralatan yang ada di sini adalah peralatan-peralatan yang standarnya juga standar industri. Sehingga anak-anak kita nanti keluar dari SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta tidak lagi gagap teknologi, tidak lagi gelisah, dan tidak lagi ada alasan bahwa anak-anak kita tidak memahami lapangan kerja. Ini membuktikan bahwa SMK yang ada di seluruh Indonesia sudah match dengan industri sesuai dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah. Kita lihat berikutnya. Di sinilah para siswa SMK khususnya kompetensi ketenaga listrikan dan instalasi tenaga listrik belajar secara profesional, belajar bagaimana menginstalasi listrik secara profesional dan cerdas. Mudah-mudahan setelah keluar dari sini kita akan melihat sumber daya manusia bidang kelistrikan yang lebih cerdas, profesional, dan mandiri. Ini detailnya. Jadi ini bengkel instalasi tenaga listrik. Ya, kalau tadi itu yang baru ini cikal bakalnya ada di sini. Kita akan melihat bengkel otomotif dari SMK Muhammadiyah 3. Tidak kalah modernnya. Ya, Boloristan, ini bengkel otomotif dari SMK Muhammadiyah 3. Kita tanya ke Pak Handono, khusus untuk otomotif sudah bekerja sama dengan industri mana saja Pak Handono? Jadi industri utamanya bekerjasama dengan Daihatsu Astra Motor. Nah, maka ini ada kendaraan Daihatsu Xenia. Namun kita tidak juga
terlepas dengan jenis kendaraan yang lain, misalnya kendaraan yang berteknologi diesel, kemudian teknologi bensin seperti TDI, kemudian mesin Honda gitu. Ya, ini kawan-kawan yang kita bisa lihat di SMK Muhammadiyah 3. Jadi di samping kelistrikan juga ada otomotif, lalu ada teknik instalasi tenaga listrik. Nanti kita depannya lagi kita lihat di bagian depan itu ada teknik informatika. Nanti kita lihat bagaimana laboratoriumnya. Pelurisan, ini laboratorium teknik audio video ya. Kerjasama dengan Eduka. Di sini anak-anak belajar bagaimana membuat video, bagaimana teknik pengeditan dan bagaimana produksi video yang benar. Ya, di sini tempatnya. Kebetulan ini hari libur, khususnya anak kelas 12 itu sudah UKK. Jadi ini kita lihat peralatan-peralatan yang digunakan. Ya, ini laboratorium mikrotik SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Di sini anak-anak dilatih tentang bagaimana membangun sistem pengamanan jaringan, lalu bagaimana melakukan konfigurasi gateway internet. Ya, di sini tempatnya. Kebetulan ini peralatan-peralatan itu ada di dalam laci, sehingga ketika siswa-siswi itu melakukan pembelajaran, peralatan dikeluarkan di sini. Nah, ini adalah satu hal yang sangat potensial. Anak-anak kita itu akan dibangun secara profesional di sini. Kompetensinya ditingkatkan, kualitasnya, kemampuannya, bagaimana membangun jaringan, bagaimana melakukan pengawalan gateway dan sebagainya. Di sini tempatnya. Ya, oke teman-teman, Pelurisan semua. Sampai di sini kita akan melihat kompetensi-kompetensi lain di SMK-SMK yang berbeda. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan industri dan dunia usaha, bahwa lulusan-lulusan SMK hampir seluruhnya sudah disertifikasi dan potensial untuk memasuki dunia kerja. Lulusan SMK siap bekerja, lulusan SMK disiplin dan mampu beradaptasi dengan pasar dimanapun mereka sesuai dengan kompetensi yang mereka pelajari di sekolah. Demikian, terima kasih. Agar tetap bisa menonton video-video kami, jangan lupa subscribe, like, comment, and share.